Ya, viralnya video diduga aksi begal mengundang kekhawatiran dari warganet. Mereka saling mengingatkan para pengguna sepeda motor agar lebih berhati-hati. Nah, video aksi yang diduga viral ya, begal di media sosial ini meresahkan sebagian warga ibu kota dan tidak pandang bulu. Begal menjadikan siapapun sebagai korban. Lalu bagaimana cara kita agar sebagai warga dan juga pengguna jalan terhindar dari kejahatan begal? Kita langsung tersambung melalui sambungan telepon dengan kriminolog Universitas Indonesia, ada Ikrak Sulhin di sana. Ya, Mas Ikrak, selamat pagi Mas. Kami mau berdiskusi sejenak begitu ya. Kita melihat sebenarnya cara kita bagaimana Mas supaya aman dari aksi begal yang tanda kutip lagi-lagi terjadi. Ya sebenarnya kalau kita bicara begal ini kan istilah yang digunakan di media. Tapi kalau dilihat dari istilahnya terminologi kriminologisnya atau dalam hukum itu disebut dengan kejahatan properti yang dilakukan dengan kekerasan. Nah kalau melihat kecenderungan selama ini, begal ini memang memiliki dua ciri. Yang pertama adalah dilakukan oleh mereka-mereka yang sebenarnya statusnya sudah karir. Artinya sudah pilihan hidupnya untuk melakukan kejahatan. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan itu ya. Betul, itu sudah pilihan hidup gitu ya. Dan ada kecenderungan mereka ini memang sudah masuk dalam organized crime. Kemudian yang kedua, cirinya bersifat situasional. Artinya ada pilihan-pilihan waktu, kemudian pilihan tempat, kemudian pilihan target tertentu yang kemudian mereka sudah perhitungkan sebelumnya sebelum mereka melakukan aksi. Jadi dua hal inilah yang menjadi ciri utama dari kejahatan tersebut begitu. Nah, apakah mungkin karena ini juga bulan Ramadan memasuki akan segera Lebaran begitu. Lalu sebenarnya korban seperti apa yang akan menjadi korban begal begitu? Jadi supaya masyarakat waspada. Ya sebenarnya karena situasional ya, artinya mereka-mereka yang jadi korban itu bisa dikatakan berada di tempat dan waktu yang salah. Jadi artinya memang ada kalkulasi tertentu terkait dengan seberapa untung kejahatan itu mereka lakukan. Misalnya jenis motor atau jenis kendaraan yang dibawa oleh korban. Kemudian juga ada kalkulasi terhadap kemungkinan berapa banyak sih properti yang dimiliki oleh korban yang kemudian ketika mereka melakukan aksinya mereka mendapatkan untung. Nah tetapi yang berikutnya adalah yang tidak kalah pentingnya, ada timing atau ada tempat tertentu yang menjadi pilihan. Jadi misalnya tempat yang diasumsikan sepi, kemudian waktunya malam hari, meskipun tidak tertutup kemungkinan aksi begal ini juga bisa dilakukan siang hari begitu. Oke, Mas Ikrak, singkat saja, lalu apa yang harus kita lakukan Mas jika kita memang harus beraktivitas pada malam hari, apa yang harus kita antisipasi di sini? Silakan Mas, singkat saja. Kalau misalnya kita bicara malam hari tentu masalah timing jadi penting ya. Artinya ada spot-spot tertentu di Jakarta yang relatif sepi kalau malam hari. Jadi kalau misalnya memang pulang cukup larut maka kalau misalnya bisa beriringan maka beriringan, kalau misalnya memang sepi sekali maka ditahan dulu, misalnya tidak pulang, bisa di kantor dulu begitu ya. Artinya ini memang masalah situasi yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan begitu. Baik, Mas Ikrak Sulhin, terima kasih Mas untuk waktu bersama kami. Semoga kita harapkan bisa menimbulkan kesadaran bersama dan juga pihak aparat bisa semakin mengetatkan ataupun semakin mengintensifkan patroli di sini ya. Apalagi karena ini sedang bulan Ramadan, itu tadi rawan sekali. Nah,